AI is something to look out for definitely gitu. Ini akan menjadi sebuah revolusi mungkin ya. Kalau kita lihat the fourth industrial revolution ini mungkin the fifth or the sixth industrial revolution gitu dengan adanya AI ini gitu. Ya, jadi emang selalu ada dua sisi lah gitu lah. AI ini seperti pedang bermata dua gitu. Memang di satu sisi ini nih AI itu tuh bisa membantu pekerjaan semua manusia gitu. Brands, marketers gitu misalnya gitu. Dimana misalnya kayak contoh misalnya Netflix lah gitu dengan menggunakan AI gitu. Dia bisa membantu viewersnya gitu tuh untuk menonton film-film yang dia suka gitu, yang direkomendasikan gitu misalnya gitu. Tapi di satu sisi memang, dan ini yang juga bakal mau kita bahas juga gitu, kalau misalnya kita biarkan lah gini ya, untouched gitu atau unchecked lah kayak gitu, ini bisa jadi memang membuat ada beberapa kerjaan lah gitu ya, menjadi obsolete. Jadi brand itu kalau saya lihat 2-3 tahun ke depan, kalau terlalu bergantung kepada AI juga, kita akan menemui titik di mana ada kejenuhan AI. Udah mulai terasa sekarang. Banyak konten-konten yang kita nggak mau lihat, kenapa? Udah tahu itu komputer. Beda sama konten yang dibuat based on human emotional. OG Podcast barengan sama Willy Winarko di Opal. Dan hari ini kita masih barengan sama teman-teman dari APMF. Masih barengan sama Mas Wim di sini, bersama Mas Dion lagi di sini. Halo. Wah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang APMF ya kan, tentang conference-nya, tentang lab-nya, pokoknya semua acaranya. Nah, sekarang kita pengen ngebahas sedikit tentang konten yang bakal ada di APMF gitu ya. Tapi sebelum itu boleh dong kasih refresher sedikit tentang APMF gitu ya. APMF itu kira-kira sebuah acara apa sih? Kalau gue denger sih ini hajatannya anak agensi, kreatif, pokoknya semua ngumpul di sana. Nah, boleh cerita dikit nggak sih dari panitia sendiri? Ya, jadi APMF itu adalah Asia Pacific Media Forum, di mana itu adalah sebuah wadah untuk mempertemukan para praktisi di dunia marketing, brand owners, creative agencies gitu, untuk membahas dan berdiskusi tentang apa yang akan terjadi sekitar kira 4-5 tahun lagi gitu. Nah, pada tahun ini APMF itu mengusung tema Make Your Mark. Di mana memang didesain untuk sebagai destinasi untuk para audiens meninggalkan legacy. Gitu. Itu kalau dari kemarin kita ngomongin tentang acaranya, memang experience-nya bakal beda. Karena ada banyak kelas-kelas kecil, kelas-kelas intimate, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol sama peserta lain, sama pembicara juga gitu ya. Dapat insight pada saat yang sama juga dapat bisa insight yang actionable kalau kemarin dibilang ya. Dan juga di sini juga kita mungkin diusung untuk bisa lebih adaptif, tapi lebih lagi hyper adaptif. Gimana caranya kita bisa semakin cepat bisa mengikuti, beradaptasi dengan apa yang ada di sekeliling kita gitu ya. Nah, salah satu hal yang memang membuat kita terpaksa ya untuk beradaptasi adalah sebuah teknologi yang diomongin sama banyak orang, jadi buzzword sekarang, yaitu AI, Artificial Intelligence. Gitu kan, ada perusahaan jebret ngeluarin AI, sahamnya naik. Iya kan? Ini kita pengen ngobrolin tentang AI itu sendiri. So how important is AI? Apakah ini sebuah buzzword doang atau is it something that we have to look out for? Tapi yang kita nggak boleh lupa adalah bukan cuma AI-nya juga, tapi ada yang lebih penting dari AI, which is HI, Human Intelligence. Itu yang harus kita kita nggak boleh lupa juga bahwa kita ini memiliki sebuah kemampuan yang nggak dimiliki oleh komputer. Which is original creativity. Ini nih, what makes something original? Kan katanya nothing new under the sun gitu kan. So what is originality sekarang? Itu yang jadi pertanyaan gitu, Mas ya. Itu yang mau kita bahas gitu, bahwa kalau kita lihat kan Martek's Law ya, the law of Martek gitu, teknologi itu kan nggak linear berkembangnya. Nggak linear, tapi justru eksponensial. Ya, dan itu yang sebenarnya ditakutkan juga gitu, karena gimana teknologi itu dan gimana kita sebagai manusia bisa menyerap teknologi itu dan apa dampaknya terhadap sosial ekonomi kita, gimana kita bermasyarakat akan terganggu atau gimana pun juga. Nah, kita juga sebagai human harus pinter-pinter untuk menelaah mana sih yang beneficial, our existence as a human gitu kan, mana yang memang kayaknya nggak mungkin untuk diteruskan gitu. Jadi ini adalah pembahasan yang akan sangat rumit dan juga sangat menarik sebenarnya gitu. Karena memang udah hampir 2 tahun ini topik ini nggak ada habisnya gitu dibahas gitu. Semua orang bikin AI sekarang. Betul. Everybody making AI. Jadi ya yang jadi pertanyaan adalah how does it untuk marketers gitu ya, how does it impact
brands dan konsumen juga. Pasti konsumen akan sangat terimpact, brand juga. Cuma gimana kita tadi AI it's reading algorithm gitu. Mereka membaca sifat sikap behavioral kita gitu. Dan menerapkan kecerdasan baru dari situ. Tapi kan they don't have what we call emotional intelligence. Itu yang kita punya gitu ya. Jadi brand itu kalau saya lihat 2-3 tahun ke depan kalau terlalu bergantung kepada AI juga, kita akan menemui titik di mana ada kejenuhan AI. Udah mulai terasa sekarang. Banyak konten-konten yang kita nggak mau lihat, kenapa? Udah tahu itu komputer. Beda sama konten yang dibuat based on human emotional. Kita bisa melihat gitu ya. Itu kan kita udah bisa merasakan nih ada beberapa konten-konten atau bacaan-bacaan ini mah AI gitu. Udah malas bacanya gitu kan. Tapi kalau ada bacaan yang benar-benar ditulis sama orang, dikarang sama orang, itu punya emotional luapan emosi sendiri gitu. Kita bisa rasakan. Itu rasa gitu ya. Rasanya beda gitu. Gak kosong gitu. Iya. Lupa jadi, nama inget rasa kan. Jadi emang selalu ada dua sisi lah gitu lah. AI ini seperti pedang bermata dua gitu. Memang di satu sisi ini nih AI itu tuh bisa membantu pekerjaan semua manusia gitu, brands, marketers gitu misalnya gitu. Dimana misalnya kayak contoh misalnya Netflix lah gitu dengan menggunakan AI gitu, dia bisa membantu viewersnya gitu tuh untuk menonton film-film yang dia suka gitu, yang direkomendasikan gitu misalnya gitu. Atau misalnya kayak seperti marketplace lainnya gitu, udah bisa punya langsung barang-barang yang memang disukain gitu sama si audiensnya gitu. Tapi di satu sisi memang, dan ini yang juga bakal mau kita bahas juga gitu, kalau misalnya kita biarkan lah gini ya, untouched gitu atau unchecked lah kayak gitu, ini bisa jadi memang membuat ada beberapa kerjaan lah gitu ya menjadi obsolete gitu. Nah ini yang kita perlu kemudian address lah gitu loh. Dan bagaimana caranya kita bisa justru malah jangan obsolete, tapi kemudian kita coba adding values ke pekerjaan itu menjadi pekerjaan baru gitu. Sama seperti Sam Altman gitu beberapa waktu yang lalu gitu berkomentar bahwa akan ada pekerjaan baru gitu di dunia AI ini gitu. Dan ini beneran ya. Dia bilang bahwa content curation gitu, di mana akan dibutuhkan gitu orang-orang yang mampu memilah konten-konten yang memang diinginkan atau dibutuhkan sama audiensnya gitu. Gitu. Jadi content curator yang memasukkan input-input ke AI yang kemudian dengan cepat gitu memilihkan rekomendasinya. Gitu. Balik lagi itu kerasa lagi ya, balik lagi ke AI lagi, human intelligence lagi gitu. Jadi AI mungkin kalau yang aku tangkap di APMF ini, AI is something that we want to talk about, tapi also the importance of the human intelligence. Rasanya jadi seorang manusia itu seperti apa gitu ya. Wah, ini very interesting. Sangat sayang kalau misalnya kita nggak ikut menyimak gitu ya di APMF di tahun ini. Karena bukan cuman bahasannya aja, tapi speakernya juga nggak kaleng-kaleng gitu ya ngomong. Nanti yang bakal ngobrol di APMF ada siapa aja nih ngomongin tentang hal ini? Dari AI, mengenai AI ada dari New York, Fit Holdings, Method Media, dia akan datang ke sini untuk ngomongin soal AI. Terus salah satu juga dari Accenture. Itu yang dia akan ngomongin tentang Gen AI. Itu di mana workforce baru gitu yang mulai melibatkan AI dalam pekerjaannya gitu untuk meningkatkan kualitas dari pekerjaannya. I see. Gitu. Jadi kita ngelihat orang-orang ngomongin millennials, Gen Z, ini ada gen baru, Gen AI. Wow. Ini ibaratnya obrolannya nih udah mulai kayak kemarin kan kita sempat ngobrol bahwa APMF di tahun itu ada chapter-chapternya gitu ya. Salah satu chapternya adalah ngomongin tentang roles kita dan roles mesin atau roles AI-nya gitu. Jadi di sini bakal dibahas gitu ya, di mana roles-nya kita sebagai manusia dalam pekerjaan itu seperti apa dan roles AI dalam mendukung kita itu seperti apa gitu ya, Mas ya. Dan pastinya di situ akan diperjelas lagi atau mungkin at least bisa menjadi sebuah diskusi bersama-sama gitu ya jatuhnya. Karena emang di APMF yang tahun ini bukan cuman speakersnya yang luar biasa, tapi juga yang datang pesertanya pun nanti juga bakal menjadi bagian dari diskusinya gitu ya Mas ya. Nah ini pasti oke banget. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membeli tiketnya. Itu dia. Boleh silakan. Untuk tiketnya bisa dibeli di apmf.com gitu. Kita punya
tiga tier lah bisa dibilang gitu. Ada yang memang platinum badge itu untuk 3 hari, untuk 2 hari conference dan 1 hari lab. Tapi ada juga tiket yang khusus untuk conference saja, dan ada tiket yang khusus untuk lab aja gitu. Cuman memang tentu dari rekomendasi kami supaya tidak ketinggalan semuanya gitu, silahkan secure tiketnya untuk platinum badge. Siap. Daripada kan ya, daripada FOMO gitu nanti. Yang aku tunggu-tunggu adalah sebenarnya masa-masa ngobrol sama teman-teman baru, bisa ketemu sama teman-teman di bidang yang sama, maybe talk about things, creative, marketing, so on and so forth ya. Jadi sekali lagi bisa dicek di apmf.com. Tanggal 1 sampai 3 Mei 2024 di Bali, bisa langsung ketemu di sana aja berarti gitu ya. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak Mas sudah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Kita ngobrolin tentang APMF udah cukup banyak, udah ngomongin tentang AI and so many things, dan pokoknya teman-teman jangan lupa to secure tickets now, apmf.com. Jangan lupa follow kita semua di social media opal_id. In the meantime, that's it. Thank you. Terima kasih banyak.